Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One, saya tadi masih akhlak kepada Allah. Kan itu tadi ya. Ini sumber segala akhlak, akhlak kepada Allah. Orang kalau akhlaknya kepada Allah sudah kagak beres, insya Allah yang lain ikut kagak beres. Jelas urusan? Ini sumbernya ini. Akhlak kepada Allah, cinta kepada Allah. Kita cinta jabatan, ya. Kita cinta anak istri, tentu. Kita cinta harta benda, memang. Kita cinta bangsa dan negara, itu pun bagian dari iman. Silakan. Tapi kan kita semua sadar, cinta kepada alam dan isinya pasti ada batasnya. Benar apa benar? Cinta kepada alam dan isinya pasti ada batasnya. Kita cinta sama jabatan, ada batasnya enggak? Ada. Kita mati atau jabatan selesai, pensiun. Pensiun. Siun. Siun. Kita cinta kepada harta, pastilah ada batasnya. Kita dulu mati meninggalkan harta atau harta hilang dibobol maling. Batasnya pasti ada. Maka kepada yang ada batasnya, mestinya jangan habis-habisan dong cinta disetor ke sono. Sekali lagi, kepada yang kita yakin ada batasnya, jangan habis-habisan tuh cinta dikasih ke sono. Tetapi kepada Allah kita nggak akan pisah buat selamanya. Mestinya ke sono kita perbanyak rasa cinta. Bu, Bu, ke sana harusnya kita perbanyak rasa cinta. Saya terkesan dengan ungkapan Imam Al-Ghazali, Bung, ini dunia ini tempatmu yang sementara. Ambil yang perlu, nikmati yang boleh. Kalau bisa kamu jangan gagal di dunia. Jadi pengusaha sukses, jadi pejabat berhasil, jadi seniman kreatif, jadi. Kalau bisa jangan gagal di dunia. Tapi kalaupun gagal di dunia, kan masih ada akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Apapun pertimbangannya, akhirat lebih utama daripada dunia ini. Cintai harta, cintai jabatan, cintai anak istri, cintai, tapi jangan mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ambil yang perlu, nikmati yang boleh, tapi jangan lupa ini tempat sementara. Banyak yang tenggelam di pulau bernama dunia ini, karam dan tidak bisa bangkit lagi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mencintai Allah. Ada dalam Islam itu akan ada orang yang beribadah karena berharap surga dan takut neraka. Ada enggak? Bagus. Ada orang yang beribadah karena cinta kepada Allah. Sponsornya namanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, perempuan. Perempuan. Rabi'ah Adawiyah bilang, ya Allah, kalau saya menyembahmu karena mengharapkan surgamu, jauhkan saya dari surga itu. Ya Allah, kalau saya meninggalkan maksiat karena takut kepada nerakamu, masukkan saja saya ke dalam nerakamu. Tapi kalau saya menyembahmu karena saya cinta kepadamu, terimalah cinta saya ya Allah. Insya Allah. Bu, tingkat pengalaman batinnya udah tinggi, nggak ngarepin surga, nggak ngarepin neraka, tapi karena mengharap ridho. Ngarepin surga bagus, takut neraka bagus, lebih bagus lagi kalau karena cinta kepada Allah Subhanahu. Kata Rabi'ah begini, ini syairnya Rabi'atul Adawiyah. Walaitaka tahlu wal hayatu mariratun. Biarlah hidup ini pahit,
asal engkau bersikap manis kepadaku ya Allah. Biar hidup ini pahit, asal engkau bersikap manis kepadaku ya Allah. Walaitaka tardha wal anamu ghadibu, biar orang pada kesel, asal engkau ridho ya Allah. Orang merdeka namanya, orang yang punya kedamaian batin, ketentraman jiwa, orang yang cuma mengharap ridho Allah tuh orang merdeka. Orang-orang kita ini beda sama Bilal. Bilal budak badannya, merdeka jiwanya. Kita zaman sekarang merdeka badan kita, tapi budak, mental kita budak. Mental kita jongos, mental kita kuli. Badan aja merdeka, tapi mental budak. Ini sesuatu yang menyedihkan. Rabi'atul Adawiyah menghabiskan seluruh cintanya kepada Allah. Perempuan. Pernah beliau dipinang oleh Sayyidul Syekh Hasan Al-Bisri, sama-sama orang tasawuf, satu duda, satu janda. Kata Hasan Al-Bisri, Rabi'ah, kamu kan janda? Iya, saya duda. Terus bagaimana kalau kita koalisi? Ya pakai bahasa yang lagi ngetren. Boleh. Tapi kamu jawab 4 pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab, ana lak. In ajabtani fi 4 masail fa ana lak. Kalau kau bisa jawab 4 pertanyaanku, diriku bulat-bulat saya serahin sama kamu. Apa itu? Pertama, orang kan bakal mati, Hasan. Mati mah biasa, tapi waktu keadaan mati kan beda. Ada yang matinya su'ul khatimah, ada yang matinya husnul. Kalau saya mati, kira-kira saya su'ul khatimah apa husnul khatimah? Hasan Basri bilang, Rabi'ah, kalau nggak mau ngomong aja, jangan pakai nanya yang macam-macam. Ente mati aja belum, bagaimana saya bisa jawab? Jadi nggak kejawab. Yang kedua, Rabi'ah, kalau mati kan dimasukin ke kubur. Di kubur itu bisa jadi radatun min riyadil jannah, bisa jadi hufratun min hufarin niran. Kalau saya nanti masuk kubur, saya dapat nikmat kubur apa dapat azab kubur? Kata Hasan Basri, kagak jadi kawin deh nih. Yang ditanya yang bukan-bukan aja. Orang kalau sedang hanyut, rumput juga dia pegang. Dia tahu rumput nggak kuat nahan badannya, cuman emang lagi hanyut, sekenaknya dipegang. Lihat zaman kita nih, yang megang dukun, yang megang orang pinter, yang pegang paranormal, masing-masing lagi pada nyari pegangan. Pegangan kita iman, pegangan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemerdekaan yang paling pribadi, kemerdekaan yang paling hakiki, kedamaian batin, ketenangan jiwa.